Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rafaela Bedwi Tanaben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil resume saya yang telah saya lakukan pada pertemuan kami dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia pertemuan yang ke-11 pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, pada pertemuan kami yang ke-11 ini kami membahas mengenai tantangan gereja Katolik di era reformasi. Nah, era reformasi gereja sejak abad ke-16. Yang pertama itu ada kritik terhadap penyimpangan internal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh hierarki gereja, contohnya penjualan indulgensi. Dan yang kedua, skandal moral dan ketidakdisiplinan klerus. Yang kedua, tantangan teologis dan doktrinal, yaitu reformator mempertanyakan ajaran gereja seperti keselamatan oleh iman dan peran otoritas kitab suci, dan munculnya interpretasi bebas terhadap kitab suci tanpa rujukan pada magisterium. Yang ketiga, pecahnya kesatuan gereja barat, yaitu munculnya berbagai denominasi Protestan menyebabkan perpecahan umat Kristen, serta gereja Katolik kehilangan banyak umat dan kekuasaan politik di wilayah tertentu. Dan yang keempat, kebutuhan akan pembaharuan internal, yaitu informasi internal melalui Konsili Ternate pada tahun 1545 sampai 1563, pembaharuan liturgi, pendidikan iman, dan kedisiplinan gereja, serta didirikannya Serikat Yesuit atau SC untuk membela iman dan pendidikan. Yang kedua, era reformasi, konteks Indonesia setelah tahun 1998. Jika yang dimaksud adalah era reformasi di Indonesia atau pasca jatuhnya Orde Baru, maka tantangan gereja Katolik berbeda dan lebih kontekstual dengan kehidupan sosial politik Indonesia. Yang pertama itu pluralisme dan radikalisme, yaitu tantangan dalam hidup berdampingan secara damai di tengah pluralitas agama dan meningkatnya intoleransi dan kekerasan berbasis agama di beberapa wilayah. Yang kedua, keterlibatan sosial politik. Gereja didorong untuk lebih aktif membela keadilan sosial, HAM, dan memperdayakan masyarakat kecil, serta tantangan menjaga netralitas politik sambil tetap bersuara terhadap ketidakadilan. Yang ketiga, krisis moral dan identitas. Kaum muda Katolik menghadapi krisis identitas iman di tengah arus sekularisme. Keluarga Katolik menghadapi tantangan dalam membina iman anak-anak di tengah arus globalisasi. Yang keempat, pengaruh sosial dan digitalisasi. Gereja di sini didorong untuk mengakui teknologi dan media digital untuk evangelisasi. Nah, kebutuhan akan bentuk pewartaan yang relevan dengan generasi muda atau digital hatif. Dan yang kelima, kemandirian ekonomi umat. Banyak umat masih bergantung pada bantuan gereja. Tantangan membangun umat yang mandiri secara ekonomi dan kreatif dalam pelayanan. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan di sini adalah tantangan gereja Katolik di masa reformasi, Protestan maupun era reformasi Indonesia selalu menuntut perubahan hidup beriman, pembedahan internal, keterbukaan terhadap perubahan zaman, dan kesetiaan terhadap ajaran Kristus. Gereja di sini dipanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dunia dalam konteks yang selalu berubah. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Semoga resume ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.